Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Hari ini saya akan buat lawatan di Monas, Jakarta. Ayo kita bersama-sama. Untuk ini Pak, ruang kemerdekaan kan karena kemarin baru dipakai. Jadi untuk hari ini masih steril, masih belum bisa dikunjungi untuk ruang kemerdekaan. Tapi nanti kita bisa langsung melalui terowongan, kita langsung ke pelataran puncak dengan ketinggian 115 meter menggunakan lift. Habis itu nanti kita keliling ke museum. Ya, mari kita menuju ke loket. Oke. Makasih ya. Waduh, oke. Saya nggak sabar lagi. Wow. Ini di bawah ya. Kita sekarang perjalanan di kota ke Monas. Ya, untuk ke Monas. Ini dia punya harga di sini. Ini harga yang ada. Kunjungan museum dan pencolongan. Kalau pelajar 2.000 hingga 4.000. Mahasiswa 3.000 hingga 8.000. Dewasa umum 5 hingga 15.000. Hanya kami ini masuk dalam dewasa umum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di terowongan Monas guys. Halo Bang Razli, Iya. gimana pesan-pesannya di Indonesia, khususnya di Jakarta? Hari ini sebenarnya lama di sini saya sangat suka dengan culture kota Jakarta. Sungguh luar biasa. Yang paling luar biasa ialah warga Jakarta. Amin. Mereka sangat sporting, sangat ramah dan sangat pemurah. Itu yang paling utama. Ya, kita menuju pelataran Monas ini dari ruang bawah tanah tadi. Oke. Kita menuju ke pelataran Monas dan akan langsung menuju ke puncak Monas. Ya benar. Wow. Seru. Oke, ini pintu naik utama ke Monas. Ini masih 27 provinsi. Jadi ini ada 27 anak tangga. 27 provinsi, jadi ini tangga nih melambangkan 27 guys. 1, 2, 3. Monas dibangun itu 17 Agustus 1960 sampai 1960. 27 tepat sekali. 27. Wow. Nah, Monas ini dibangun waktu zaman pemerintahan Bapak Insinyur Soekarno, itu sebagai presiden pertama kali Indonesia, dengan idenya Bapak Sarwoko Martokusumo dan dengan arsiteknya Bapak Sudarsono, dibantu dengan ahli konstruksi bangunannya Bapak Ruseno. Ya, yang sudah dilihat Monas punya ketinggian 132 meter. Mari kita ke pelataran puncak sekarang, ya. Setiap hari. Setiap hari dari jam 8 pagi loketnya sampai jam 3 sore. Kalau untuk di Tugu Monasnya sampai jam 4 sore. Kawasannya, taman-tamannya sampai jam pembelian online kita tidak ada karena semuanya on the spot atau secara langsung. Iya. Jadi kita untuk pembelian tiket Monas itu nggak bisa di booking. Terus Iya. datang sini beli terus. Betul, karena kita bisa antrian liftnya menggunakan kuota. 1 jam hanya 200 orang yang bisa naik. Karena terbatas di lift. Monas itu hanya memiliki 1 lorong sampai atas, jadi hanya muat dengan 1 lift aja. 1 lift hanya bermuatan 800 kg maksimalnya. Jadi paling tidak hanya 8 sampai 10 orang aja. Oke. Iya, yuk kita langsung ke atas. Oke, ini pengalaman pertama saya berada di Monas dan kami sedang menunggu giliran menaik lift. Istiqlal itu hanya berjarak 1 minggu setelah pembangunan Monas. Monas dibangun 17 Agustus 1961, Istiqlal dibangun 24 Agustus 1961. Monas arsiteknya Bapak Sudarsono, untuk Masjid Istiqlal arsiteknya Bapak F. Silaban. Di sini kita ada petugasnya, di lift itu ada petugasnya dan dia aplusan bergantian per berapa jam, Bang? Per 3 jam sekali. Ya. Lift ini nggak pernah berhenti, jadi nonstop sampai Monas tutup.
Tempat yang bisa dikunjungi hanya sampai sini saja. Untuk di Lidah Apinya tidak bisa dikunjungi untuk umum karena yang pertama itu rentan sekali, bukan rentan apa sih namanya, tidak ada perlindungan di sana. Yang kedua juga harus seizinnya Pak Gubernur karena memang naik ke Lidah Apinya juga itu sangat berbahaya. Ya. Dari mana nih? Dari mana? Dari Indonesia, Medan. Oh, berapa kali sudah naik Monas nih? Ini baru yang ke sekali. Yang sekali ya? Walaupun orang Indonesia, tapi saya baru Walaupun pertama sekali, kesini. apa perasaannya apabila berada di puncak Monas? Luar biasa ya, excited banget karena ternyata bisa ngelihat sudut pandang kota Jakarta secara menyeluruh di atas Monas ini. Wah, luar biasa memang. Dan ini belum lagi kita naik ke paling atas, itu kayaknya ada lift di sebelah sana. Nanti kita cobain aja lagi yuk. Katanya ke atas nggak bisa. Oh, di atas nggak bisa? Perlu ada kepada gubernur. Oh gitu. Jadi hari ini nggak bisa. Oke. Kalau orang mengatakan bahwa kota Jakarta itu nggak maju, salah ya. Di sini kelihatannya bangunannya sungguh luar biasa, tinggi-tinggi semuanya. Nova Mirza, panggilan sehari-hari Nov. Kami ini dari Padang, Sumatera Barat. Oh, dari Padang, Sumatera Barat. Rencana mau mengantarkan anak kuliah ke Bandung. Oh, ke Jadi Bandung. sebelum berangkat ke Bandung, kami main dulu di Jakarta, tepatnya di Monas, ngeleleng-leleng kota Jakarta. Di samping itu kami juga ada keperluan menemui saudara di Jakarta Pusat. Wah. Oke. Terus family juga ada kakak, gitu. Apa pandangan Albasino Ya, apabila orang Malaysia datang ke Indonesia? alhamdulillah berarti bagus juga pandangan orang Malaysia terhadap Indonesia ini, khususnya di Jakarta. Kami dari Indonesia sendiri berlapang dada menerima orang Malaysia karena Malaysia itu saudara kami juga, orang-orang Melayu. Iya, orang benar. Melayu. Itu biasa. Sekiranya ingin ke Malaysia, di mana nanti yang kamu nanti mau pergi? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ada Kuala Lumpur juga ada saudara di sana. Oh, ada saudara. Juga ada saudara. Oke. Saudara ya pertalian ibu lah. Bukan ibu. Pertalian ibu dengan saudara gitu. Oke, terima kasih banyak-banyak. Iya, Mudah-mudahan sama-sama. Banyak umur murah rezeki. Ya, Amin. Mohon maaf ya. Oke. Ya, jumpa lagi. Kami dari Malaysia datang ke Indonesia. Ya, bersempena dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Jadi Kak, bagaimana apresiasi Kakak terhadap kunjungan kami ke Indonesia ini, khususnya yang pertama sekali turut sama merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini Kak. Silakan. Ya, kita di sini sebagai saya pribadi sebagai petugas Monas ya berterima kasih banyak ya atas kunjungannya ke Monas. Semoga ini menjadi suatu motivasi juga untuk semua yang sudah menonton YouTube ini supaya kalau misalnya main ke Indonesia ya jangan lupa main ke Monas. Gitu. Terima kasih buat rekan-rekan di Malaysia. Ini sangat membantu pariwisata kita, terutama perekonomian. Juga terima kasih untuk membantu memperingati Hari Kemerdekaan kita yang berlangsung 17 Agustus 2022 kemarin. Semoga rekan-rekan dari Malaysia, teman-teman dari Malaysia bisa yuk datang ke Jakarta, ke Indonesia. Kita punya banyak spot pariwisata. Gak hanya di Monas ini, ada Kota Tua, ada Ancol, Taman Mini, dan juga bisa ke Ragunan juga. Pokoknya kita kan bisa dibilang satu rumpun ya. Bahasanya juga mirip-mirip, pasti saling ngerti juga, komunikasinya gampang gitu. Ya. Terima kasih buat semuanya. Ya. Kita mau ke pelataran Cawan. Kita bisa langsung ambil antrian untuk lift. Jadi kita mau ke pelataran Cawan. Cawan itu mangkoknya Monas di ketinggian 17 meter menandakan tanggal kemerdekaan 17 Agustus. Luasnya 45 kali 45 menandakan tahun kemerdekaan 1945. Ya. Yuk kita langsung ikut antrian turun.
Oke. Di Cawan Monas. Ini ngadain tahun kemerdekaan. Nah, tadi kita sudah ada di pelataran puncak dengan jarak 98 meter ke sana, ya. Nah, di Cawan ini kita bisa melihat seputaran Monas, ya. Jadi ini sisi selatan, barat, utara, dan itu sisi timur, ya. Jadi cuma melihat sekitaran Monas saja. Kalau tadi di puncak kita bisa melihat sekitaran kota Jakarta. Oke. Ya. Oke guys, ayo kita Oke, saya akan muter-muter dari timur ke barat, ke selatan dan utara. Oke, inilah rahasia di sebalik Monas. Ini ada 45 anak tangga menandakan tahun kemerdekaan. Oke. Oh, rupanya di lantai dasar Monas tuh 3 meter ke bawah tuh ada museum rupanya. Wow. Ya, guys, ini kita sedang berada di Museum Sejarah Nasional. Ini tempat yang paling bersejarah juga. Jadi di sini ada 51 diorama. Nanti kita akan keliling dari diorama 1 sampai ke 51. Diorama itu apa? Diorama itu peragaan sejarah. Ya, peragaan sejarah dari masa purba, orang masyarakat Indonesia purba belum punya pakaian kayak kita sampai zamannya Orde Baru atau zaman kepresidenan Bapak Soeharto. Yuk, kita langsung ke diorama. Nah, ini bisa dilihat. Ini diorama pertama masyarakat Indonesia purba. Bisa dilihat juga gambarnya di zoom, jangan saya mulian di zoom, gambarnya bisa di zoom. Nah, ini masyarakat Indonesia purba dari tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi belum memiliki pakaian kayak kita. Pakaiannya masih dari kulit kayu dan kulit hewan. Jadi belum menemukan kain atau benang. Ya, zaman itu masih disebutnya zaman megalitikum atau zaman batu. Jadi kalau kalian tahu, zaman dulu kalau kita mau bikin api itu bukan dari korek ya, tapi bukan dari korek atau api, tapi dari batu digesekkan menjadi api. Dan Sriwijaya, Bandar Sriwijaya ini tentang pertukaran dagang atau barter perdagangan. Zaman dulu kita belum ada yang namanya mata uang. Jadi kalau belum ada mata uang, otomatis kita belum bisa membeli sesuatu. Tapi dengan cara barter atau tukar. India punya pakaian, ditukar dengan Cina yang punya obat-obatan, ditukar lagi dengan Indonesia yang punya rempah-rempah. Karena Indonesia kaya akan rempah-rempahnya. Dari sinilah kita bisa memiliki pakaian. Ya, ya, Bandar Sriwijaya. Selanjutnya. Nah, ini Candi Borobudur ini pada zaman Raja Samaratungga dari keluarga Raja Sailendra. Ini adanya di Magelang, Jawa Tengah. Dengan adanya tradisi gotong royong sekaligus untuk masuknya agama pertama kali yaitu agama Buddha. Nah, ini namanya Bendungan Waringin Sapta. Bendungan Waringin Sapta ini mengajarkan kita tentang pajak. Siapa yang tidak mau bergotong royong membangun bendungan, maka dia berkewajiban memberikan sebagian hasil panennya untuk rajanya. Ya, namanya Raja Airlangga, Bendungan Waringin Sapta. Silakan selanjutnya. Candi Jawi. Candi Jawi ini satu-satunya candi itu dengan dua agama. Biasanya satu candi dengan satu agama. Contoh misalnya kayak tadi Borobudur dengan agama Buddha. Tapi Candi Jawi ini dengan dua agama. Yang atas itu menyimbolkan agama Buddha, stupanya orang Buddha. Lalu yang tengah-tengah itu menyimbolkan agama Hindu. Jadi di sini bisa dilihat ini pada saat mereka melakukan ibadah secara bersama-sama Hindu dengan Buddha berbarengan agar menimbulkan rasa kerukunan walaupun berbeda agama. Kalau ada pertanyaan kenapa setiap diorama itu ada yang gelap, ada yang redup, ada yang terang. Karena itu menggambarkan suasana pada waktu itu. Ya, misalnya ini waktu sore hari, ada juga waktu pagi hari, ada juga waktu siang hari dan malam hari. Gitu. Jadi ini menggambarkan sesuai dengan pada waktu itu atau sesuai dengan foto sejarah yang ada. Ya, ini
Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Gajah Mada bersumpah tidak akan memakan buah palapa sebelum rakyatnya hidup rukun dan damai. Ya, selanjutnya pada saat ini Perang Sading. Nah, ini armada Perang Majapahit. Ya, yang ditandai dengan datangnya armada dari Cina. Karena Indonesia terkenal akan rempah-rempahnya yang kaya akan rempah-rempahnya, maka orang Cina mau merebut kekuasaan dari wilayah perdagangan. Ya, jadi mau mengambil perdagangan orang Indonesia. Ini utusan Cina ke Majapahit ditandai dengan datangnya raja dari Cina namanya Laksamana Cheng-ho, disambut oleh raja kita namanya Raja Wikramawardhana. Dari sini kita mengenal yang namanya tradisi tukar cindramata atau souvenir, ya. Kalau kita bangsa warga biasa atau manusia biasa mengenalnya dengan sistem oleh-oleh. Ya. Kalau mereka ini dari Cina ke Indonesia ada peti-peti yang dibawa, itu cindramata dari Cina dikasih ke Raja Wikramawardhana, dan Raja Wikramawardhana juga mengasih cindramata ke Cina juga. Ya, kalau kita misalnya nih contoh main ke rumah saudara, ada oleh-oleh yang kita bawa, saudara juga ngasih oleh-oleh kayak gitu ke kita. Jadi ini kita belajar dari Laksamana Cheng-ho. Peranan pesantren pertama kali dalam penyatuan bangsa. Jadi ini penyebaran agama Islam pertama kali ke Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada agama yang masuk pertama Buddha, kedua Hindu, dan ini ketiga baru agama Islam. Ya, dengan diadakannya pesantren. Ini namanya pertempuran pembentukan Jayakarta yang terkenalnya dengan hari lahirnya kota Jakarta yang dipimpin oleh Raden Fathahillah. 22 Juni 1527 terkenal dengan 22 Juni itu hari lahir kota Jakarta. Ya, ulang tahun kota Jakarta. Nah, ini armada dagang Bugis. Armada dagang Bugis ini adanya di Sulawesi Selatan atau terkenalnya dengan Makassar. Ini juga masih perebutan wilayah kekuasaan perdagangan. Ya. Selanjutnya, ini perdagangan melalui perairan. Nah, ini Perang Makassar sudah masuk ke VOC atau Belanda menyerbu Indonesia, ya. Dengan pertama kali itu adanya sistem adu domba. Jadi Belanda mencuci otaknya orang Tidore supaya mereka perang saudara antar saudara sendiri dengan orang Makassar, dan di sini tewasnya Sultan Hasanuddin, tepatnya di depan benteng Sumba Opu Makassar. Nah, ini juga dari diorama ini sampai sana itu masuknya Belanda semua, tapi yang kita ambil di diorama ini hanya dengan pahlawan-pahlawan yang terkenal aja, ya. Kalau diambil semuanya se-Indonesia nggak cukup masuk ke sini. Jadi ini pahlawan yang terkenal, contohnya seperti ini pahlawannya Patimura sedang menyerbu benteng Belanda, yaitu di depan benteng Durstedt Saparua Maluku. Nah, ini perang Diponegoro yang naik kuda putih pakai sorban putih itu namanya Pangeran Diponegoro, pahlawan kita sedang melawan Belanda. Ini juga adanya di Magelang, Jawa Tengah. Nah, yang pakai sorban putih itu namanya Perang Imam Bonjol atau pahlawan Imam Bonjol. Ini adanya di Padang, Sumatera Barat. Saat membentuk parit-parit keamanan. Sebelum ada ini, kita mengumpatnya dari Belanda itu hanya ngumpet di balik-balik pohon atau tiarap aja. Tapi Tuanku Imam Bonjol membentuk tempat persembunyian baru, yaitu membuat gorong-gorong atau parit-parit keamanan supaya kita bisa berlindung dari Belanda. Nah, ini Perang Banjar. Perang Banjar ini pahlawannya Pangeran Antasari yang sedang menghadang Belanda. Itu namanya kapal Onrus. Itu sedang menghadang Belanda jangan sampai mereka masuk ke Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Ini namanya Perang Aceh. Perang Aceh ini ditandai dengan tertembaknya Jenderal Kohler. Jenderal Kohler itu yang di dekat pohon sana, itu ya yang sedang duduk itu Jenderal Kohler, tertembaknya di depan Masjid Agung Baitur Rahman Banda Aceh. Kalau kalian semua ingat ada tsunami waktu di Aceh. Yeah. Nah, ada satu masjid yang nggak gugur. Yeah. Masjid Baitur Rahman sudah berdiri dari tahun 1800-an. Oh. Ini perlawanan Sisingamangaraja. Ini pahlawannya Sisingamangaraja, tepatnya di Sumatera Utara, Tapanuli, dekat Danau Toba. Tahu Danau Toba? Ya. Nah, itu Danau Toba di sana. Iya. Ini namanya pertempuran Jagaraga, Buleleng, Bali. Karena di sini banyak yang tewas, maka orang Bali mengenalnya dengan puputan Jagaraga. Ini tanam paksa. Tanam paksa ini berbeda dengan kerja paksa atau kerja rodi zaman Belanda. Kalau kerja rodi, mereka hanya disuruh bekerja. Kalau tanam paksa, sudah disuruh bekerja,
nanti disuruh menanam hasil panennya untuk Belanda. Kalau nggak mau kasih hasil panen, kayak gitu dicambuk, disiksa, tidak diberi makan sampai menemui ajalnya. Ya, agama yang keempat yang masuk ke Indonesia yaitu agama Kristen Protestan. Ini kegiatan gereja Protestan dalam penyatuan bangsa. Ini Raden Ajeng Kartini, pahlawan wanita untuk menyetarakan taraf hidupnya laki-laki dengan perempuan. Ya, emansipasi wanita. Ya, dan beliau menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, Kebangkitan Nasional ini mau diadakannya pendidikan di Indonesia, yaitu pelopornya adalah Budi Utomo. Taman Siswa ini adanya di Yogyakarta, pendirinya Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, yang dimana beliau bukan hanya memberikan, kalau belajar itu harus membaca menulis saja tidak. Tapi di sini beliau memberikan seperti ekstrakurikuler, seni tari, seni lukis, atau mungkin pramuka dan yang lainnya. Nah, ini penyebaran agama yang kelima, yaitu Islam Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, adanya di Yogyakarta. Perhimpunan Indonesia. Belanda menyerang Indonesia, menjajah Indonesia itu 350 tahun. Tapi walaupun Belanda menjajah Indonesia, tetap memberikan semangat atau memberikan pendidikan juga untuk Indonesia. Ini contohnya. Jadi Belanda mengundang orang Indonesia untuk belajar ke Belanda. Namanya Perhimpunan Indonesia. Nah, ini sekolah dokter pertama kali di Indonesia namanya Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Ini namanya Digul. Karena Belanda sudah mencium bau-baunya kemerdekaan, atau Belanda sudah ketakutan bahwa Indonesia sudah mempunyai strategi untuk merdeka, akhirnya pahlawan-pahlawan Indonesia diculik dan diasingkan di Tanah Merah Papua. Sementara pahlawan-pahlawan kita diasingkan di Papua, muda-mudi bangsa Indonesia dari satu pulau ke pulau yang lain, mereka berkumpul menjadi satu, lalu membuat Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, agar kita semuanya bersatu. Karena Indonesia adalah Nusantara yang berbeda pulau, walaupun berbeda pulau tetapi kita tetap satu. Selain Belanda, kita juga ada dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun atau 3 tahun setengah. Ya, ini namanya kerja paksa zaman Jepang, disebutnya Romusa. Nah, ini terlihat mereka sedang dipaksa oleh Jepang untuk membangun rel kereta api Kalijati Subang, Jawa Barat. Ini juga masih Jepang, pemberontakan tentara PETA di Blitar, Jawa Timur. Nah, ini proklamasi kemerdekaan yang kemarin baru kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Terlihat ini Bapak Soekarno, Presiden pertama kali Indonesia, sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Di belakangnya didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang memakai selendang itu, yang ibu-ibu itu Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka. Nah, ini pengesahan Pancasila. 1 hari setelah Indonesia merdeka, barulah ada pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu 18 Agustus. Nah, ini hari lahirnya ABRI, 5 Oktober 45, barulah kita membentuk Tentara Negara Indonesia atau dulu dikenalnya ABRI. Karena markas terbesarnya ada di Magelang, maka peresmiannya ada di depan Borobudur. Nah, ini namanya Pertempuran Surabaya. Jadi kita sedang di sini menyerbu benteng terbesarnya Belanda, dan di sini banyak yang gugur, pahlawan-pahlawan kita, maka terkenalnya 10 November adalah Hari Pahlawan. Agama terakhir yang masuk, yaitu agama ke-6, adalah Kristen Katolik. Ini sebagai penyatuan bangsa, agama ke-6 yang masuk ke Indonesia. Ini peresmiannya pada saat berbarengan dengan Hari Natal di Semarang, Jawa Tengah. Ini namanya perang gerilya, mempertahankan kemerdekaan. Walaupun kita sudah merdeka tadi, tapi Belanda tetap nggak mau menyerah, mau menyerang Indonesia, mau merebut Indonesia. Akhirnya kita membuat gerilya mempertahankan kemerdekaan. Dan disinilah muncullah pahlawan-pahlawan seperti Jenderal Sudirman, MH Tamrin, atau kawan-kawannya. Dulu, Indonesia ibu kotanya bukan Jakarta, tapi Yogyakarta, yang dipimpin oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono. Gitu, ini posisinya di Yogyakarta. Nah, ini kembali ke negara kesatuan dulu. Sebelum Republik Indonesia, kita Republik Indonesia Serikat terlebih dahulu. Jadi setiap pulau mereka memiliki pemimpin masing-masing.
Ya, akhirnya Bapak Supomo meresmikan semua kita harus menjadi satu, yaitu menjadi Republik Indonesia. Nah, gimana caranya supaya Belanda nggak mau menyerang lagi atau merebut lagi Indonesia? Maka kita harus mempunyai strategi, yaitu kita membentuk kerjasama dengan negara-negara lain. Ini salah satunya Indonesia menjadi anggota PBB pertama kali, ya, adanya di London. Nah, kita juga membentuk kerjasama dengan Asia Afrika, yaitu ini Konferensi Asia Afrika. Gedung KAA ini ada di Bandung. Nah, ini pemilu pertama kali adanya di Indonesia tahun 55, bukan memilih presiden. Kalau pemilu biasanya kan memilih presiden. Karena presiden sudah terpilih waktu Indonesia merdeka, maka ini untuk memilih anggota DPR dan MPR pertama kali. Indonesia merdeka tahun 1945, sedangkan Irian Jaya itu baru merdeka 18 tahun kemudian, 1 Mei 1963, baru bisa kita rebut dari Belanda. Baru merdeka, Irian Jaya. Nah, ini Hari Kesaktian Pancasila, ya, atau G30 SPKI yang dipimpin Bapak Soeharto sedang mengangkat 7 jenazah para jenderal pahlawan kita dari Lubang karena kekejaman PKI atau Partai Komunis Indonesia. Ini posisinya adanya di Lubang Buaya. Ini aksi-aksi Tritura, 3 tuntutan rakyat oleh mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang sedang menuntut agar PKI dibubarkan. Nah, ini surat perintah 11 Maret yang terlihat Bapak Soeharto sedang memerintahkan kepada 3 jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawannya agar tetap jaga-jaga atau antisipasi jangan sampai PKI masuk lagi ke Indonesia. Dan ini ada PPRA, penentuan pendapat rakyat Irian Jaya, hanya musyawarah aja, Irian mau seperti apa, ini namanya PPRA. Yang akhirnya Irian Jaya terbagi 2 atau Papua Nugini bukan milik Indonesia. Nah, ini juga menjalin kerjasama dengan negara-negara non-blok atau yang disebut KTT, Konferensi Tingkat Tinggi. Ini terakhir ada integrasi Timor-Timor, yang dimana dulu Timor-Timor adalah bagian dari Indonesia, cuma sekarang sudah pisah sama Indonesia, disebutnya Timor Leste. Untuk sejarahnya Monas sudah berakhir di sini. Ini namanya ruang museum sejarah, yang dimana kita di bawah permukaan tanah 3 meter, dan kita memiliki ketinggian 8 meter menandakan bulan Agustus atau bulan kemerdekaan. Ya. Nah, Monas kalau tadi kesininya, tadi kesini naik mobil ya. Kalau sudah mengelilingi Monas itu kita memiliki luas 80 hektar. Keseluruhan Monas itu 80 hektar. Ya. Untuk sejarahnya Monas dan saya sebagai pemandunya Monas, terima kasih banyak atas kunjungan yang kalian semua. Semoga antar negara, antar bangsa dan negara kita bisa saling hidup rukun. Itu aja pesan dari saya dan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, salah berbicara, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan atau sejarah yang saya berikan itu sedikit bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini setelah selesai berada di Monas hari ini, dan rupanya Monas ini banyak rahasianya di dalam, guys. Kalau di sebelah atas tuh seperti sebuah pedang yang cukup besar, tapi rahasianya berada di bawah Monas itu. Berbagai sejarah tentang Indonesia itu ada di bawah Monas. Dan bagi Anda yang berkunjung ke Monas hanya melihat di atas, satu kerugian. Anda perlu berkunjung dan melihat apa yang terkandung dan apa yang ada di bawah Monas, guys. Sekian untuk review Monas pada hari ini. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.